Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat selalu. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Coba ketua kelas dipimpin untuk doa. Baik Pak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa, selesai. Sebelum belajar, Bapak absen dulu ya. Coba Kevin, Hadir Pak. Andi, Hadir. Agus, Hadir. Asep. Saya Pak. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran matematika. Nah, sebelumnya ada yang tahu minggu sebelumnya kita membahas mengenai apa? Saya Pak. Apa? Belajar apa? Belajar bangun datar segi 4. Ya betul. Ada yang tahu kemarin belajar bangun datar segi 4 tuh kita bahas apa aja? Ada yang tahu? Ya, apa? Luas sama keliling Pak. Ya betul, luas dan keliling. Coba ada yang bisa menyebutkan luas persegi panjang? Ada yang bisa? Ya, apa? Panjang kali lebar Pak. Betul. Oke, sebelumnya kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan bentuk aljabar dan siswa dapat menjelaskan atau mengidentifikasi unsur-unsur dalam aljabar dan siswa dapat menyelesaikan permasalahan nyata dalam bentuk aljabar dan yang terakhir siswa dapat menyelesaikan bentuk aljabar dalam masalah nyata dengan benar. Oke, dan untuk manfaatnya yaitu siswa dapat mengetahui unsur-unsur dan pengerjaan hitung bentuk operasi aljabar. Nah, baik, kita langsung saja ke papan tulis ya. Sekarang kita akan membahas mengenai bentuk aljabar. Untuk pengertian dari aljabar sendiri yaitu aljabar merupakan bentuk operasi atau pengerjaan hitung yang terdiri dari satu atau beberapa suku yang melibatkan peubah atau variabel. Nah, di dalam aljabar juga terdapat unsur-unsur nih. Yang pertama ada variabel, ada koefisien, konstanta, faktor, dan suku. Nah, untuk variabel sendiri yaitu lambang pada bentuk aljabar yang dinyatakan dengan huruf kecil. Koefisien yaitu lambang atau bilangan yang memuat suatu variabel, konstanta bilangan yang tidak memuat suatu variabel, faktor bagian dari suatu hasil kali, dan suku bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi hitung. Agar lebih jelasnya bisa lihat di papan tulis ya. Ini ada 3x ditambah 7y tambah 4. Nah, di sini yang dinamakan variabel itu tadi variabel kan lambang pada bentuk aljabar yang dinyatakan dengan huruf. Nah, untuk variabel sendiri ini ya di sini ada x dan ada y. Nah, ini disebut variabel. Nah, ini variabel v ya, kita tulis v. Nah, untuk konstantanya yaitu ada konstanta tadi bilangan yang tidak memuat suatu variabel. Untuk konstanta sendiri ada dia tidak memuat variabel, berarti dia tidak mempunyai variabel, berarti yang di akhir ini konstanta. Nah, untuk koefisien ini lambang atau bilangan yang memuat suatu variabel. Nah, berarti ini ya, dia mempunyai variabel tetapi menggunakan lambang bilangan. Nah, di sini ada 3 dan 7. Nah, ini koefisien. Nah, dan untuk suku, untuk suku sendiri, suku tersebut dibagi 2 bagian, yaitu suku sejenis dan suku tak sejenis. Untuk suku sejenis yaitu di sini misalnya ini ada 3x dan 7y. Nah, ini suku yang tak sejenis karena variabelnya berbeda. Kalau di sini ada 3x dan 7x, nah ini suku yang sama karena variabelnya sama. Nah, dalam bentuk operasi aljabar terdapat beberapa operasi hitungnya, yaitu ada perkalian,
penjumlahan, pembagian, dan pecahan ya. Nah, mungkin di sini Bapak akan mencontohkan penjumlahan terlebih dahulu. Nah, contohnya itu 3x ditambah 2x. Nah, seperti yang tadi kita ketahui bahwa ada beberapa suku ya, unsur-unsur bentuk aljabar itu yaitu ada suku-suku. Nah, untuk suku-suku sejenis dan tak sejenis di sini kan variabelnya sama ya. X dan X nih variabelnya sama, berarti untuk variabel yang sama itu dapat dijumlahkan. Nah, di sini ada 3x ditambah 2x. Nah, maka ini bisa dijumlahkan. Hasilnya itu 5x. Nah, contoh lagi untuk penjumlahan 3x ditambah 5y. Nah, ada yang tahu hasilnya berapa? Nah, untuk ini tidak bisa dijumlahkan karena variabelnya berbeda. Jika variabelnya berbeda, itu tidak dapat dijumlahkan. Nah, ini variabel yang ini x dan ini y, yaitu variabelnya berbeda. Nah, selanjutnya ada operasi hitung perkalian, bentuk aljabar perkalian ya. 5y dikali 3x. Nah, di dalam perkalian ini untuk variabel sendiri ini tidak dapat dihitung karena dia mau berbeda suku juga dia dapat dihitung. Nah, contohnya ini 5y dikali 3x, hasilnya 15xy. Nah, di dalam operasi perkalian ini sendiri variabel itu dapat dioperasikan jika perkalian. Tetapi kalau misalkan dalam penjumlahan itu tidak bisa, berbeda variabel itu tidak bisa dihitung oleh kita, tidak bisa dioperasikan. Nah, perbedaan dari penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya itu operasi hitung pada perpangkatan nih dalam bentuk aljabarnya. Contohnya nih, untuk variabel a pangkat 5. Nah, untuk a pangkat 5 sendiri kita kalikan ya, a dikali a dikali a dikali a dikali a. Nah, jadi a pangkat 5 itu a nya dikali sebanyak 5 kali. Nah, contoh selanjutnya yaitu 2a pangkat 3. Nah, untuk 2a pangkat 3 ini, nah di dalamnya ada 2a. Nah, 2a ini bisa kita kalikan sebanyak 3 kali. 2a dikali 2a dikali 2a. Nah, sama dengan sebanyak 3 kali dikalikan ya, 2a dikali 2a dikali 2a. Nah, kita bisa pisahkan ya, pisahkan antara koefisien dan variabel. Nah, di sini 2 dikali 2 dikali 2 dan a dikali a dikali a. Nah, 2 kali 2 kali 2 yaitu berapa? 8. Dan untuk a yaitu a kali a kali a, berarti a pangkat 3. Nah, untuk hasilnya jadi 8a pangkat 3. Nah, dan yang terakhir operasi hitung bentuk aljabar pada pecahan. Nah, contohnya yaitu ada 5 per a ditambah 4 per ab. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Kita lihat di bawahnya itu ada per a ya, per a dan per ab. Nah, kita samakan terlebih dahulu untuk penyebutnya. Kita ambil yang ab. Nah, ab dibagi a, b dikali 5 b. Dan selanjutnya ab dibagi ab itu 1 dikali 4 4. Nah, jadi untuk hasilnya yaitu 5b ditambah 4 per ab. Nah, untuk pecahan ini itu seperti ini ya. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu baru kita operasikan seperti itu. Baik, selanjutnya boleh kepada semuanya kita akan dibagi kelompok, yaitu 2 kelompok ya, 2 kelompok berisikan 2 orang. Boleh langsung dibagikan kelompoknya. Kepada ketua kelas boleh dipimpin ya. Pak, mungkin teman-teman kita berhitung aja ya 1 sampai 2. Nanti untuk yang 1 bareng 1, yang 2 bareng 2. Berhitung mulai dari Kevin
Silakan. Dua. Satu. Dua. Siap. Siap. Yang yang nomor 1 gabung sama nomor 1 juga, yang kedua sama yang 2 juga, berarti ada 2 kelompok ya. 2 kelompok terdiri dari 2 orang. Sudah ada kelompoknya kan? Nah, sudah terdapat kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya Bapak akan menanyakan nih untuk tadi kita sudah memberikan. Nah, baik. Tadi sudah dibagikan kelompok ya. Bapak akan menanya kepada adik-adik semuanya. Nah, ada yang tahu variabel itu apa? Variabel itu lambang pada bentuk aljabar yang dinyatakan dengan huruf kecil, Pak. Coba berikan contohnya. Kayak huruf A gitu. Ya, pemisalan ya. Coba ada yang tahu konstanta? Konstanta itu bilangan yang tidak memuat suatu variabel. Contohnya itu plus 4 gitu, Pak. Baik, selanjutnya akan ada pemberian soal melalui quizzes. Nah, boleh dibuka HP-nya masing-masing nih. Boleh, Bapak akan mengirimkan link quizzes di grup WA ya. Nah, Bapak sudah mengirimkan link quizzes, boleh semuanya login ya. Untuk kodenya sudah ada di grup, langsung join. Baik, siap ya, Bapak akan mulai untuk kuisnya. Baik, selamat mengerjakan. Nah, baik, tadi kita sudah mengerjakan soal ya pada quizzes. Gimana tadi soalnya, mudah-mudah kan ya? Sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai bentuk aljabar. Nah, pasti mudah-mudah kan pada ngisinya. Nah, baik, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas nih kepada masing-masing kelompok untuk mencari soal bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Boleh langsung aja ya untuk ketua kelompoknya masing-masing untuk mencari soal yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sudah mencari soalnya? Sudah ya? Nah, selanjutnya Bapak ingin masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pencarian soal tadi nih. Coba ya, dari kelompok 2 terlebih dahulu. Jadi soalnya ini, Pak. Ada kolam renang berbentuk persegi panjang memiliki lebar 7, kurangnya dari panjangnya dan kelilingnya 86 meter. Tentukanlah ukuran panjang dan lebarnya, Pak. Terus pakai jawabannya enggak, Pak? Iya, jawabannya apa? Jawabannya itu kita misalkan dulu pertama, Pak, panjangnya sama dengan X meter. Nah, lebarnya itu jadinya bentuknya X min 7, Pak, bentuk matematikanya X min 7 meter. Dan kelilingnya 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Terus kelilingnya sama dengan 2X tambah 2X min 7. Nah, lalu kelilingnya sama dengan 2X ditambah 2X min 7. Terus bentuk matematika jadi keliling sama dengan 2X plus 2X min 14. Nah, itu nanti jadinya disederhanakan, jadinya ketemunya hasilnya X sama dengan 25. Nah, karena X adalah panjang dalam bentuk meter, maka panjangnya adalah 25 meter. Lalu lebarnya 25 kurang 7. Jadi lebarnya itu 18 meter dan panjangnya 25 meter. Nah, bagus ya, kelompok 2 bagus. Baik, selanjutnya yang terakhir kelompok 1. Mau jelasin, Pak. Sebelumnya saya share dulu di grup ya, Pak ya. Iya, boleh. Biar jelas kelihatan. Nah, itu teman-teman udah ada di grup ya. Bisa dilihat.
Nah, ada soal Pak, harga 3 buah buku dan 5 pensil adalah 42.000. Jika harga sebuah buku adalah 3 kali harga sebuah pensil, tentukanlah harga masing-masing pensil dan buku. Nah, jadi dimisalkan harga sebuah pensil itu dimisalkan variabel X. Terus ada di sini kan ada 5 pensil. Nah, jadi 5X. Nah, harga sebuah bukunya 3 kali sebuah pensil. Jadi harga buku tersebut 3X. Nah, harga 5 buah pensil sama dengan 5X, dan harga 3 buku adalah 9X karena kan 3 dikali 3 jadi 9. Nah, jadi harga 3 buku dan 5 pensil 42. Nah, bentuk aljabarnya itu jadi 5X plus 9X sama dengan 42.000 rupiah. Terus 14X sama dengan 42.000 rupiah. Nah, X-nya itu 42.000 diper 14. Nah, jadi nilai X-nya itu sama dengan 3.000 Pak. Harga sebuah pensil adalah 3.000 dan harga sebuah buku adalah 3 dikali 3.000 jadi 9.000 Pak. Oke, baik ya. Tadi masing-masing kelompok sudah mencari soal bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kita sudah paham ya untuk operasi bentuk aljabar dalam penerapan di kehidupan sehari-hari. Nah, baik, Bapak akan memberikan tugas nih kepada semuanya untuk dikumpulkan minggu depan ya. Nah, Bapak akan kirimkan melalui grup WhatsApp. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak akan meminta semuanya untuk meresum apa saja yang didapat pada pembelajaran hari ini. Boleh ya? Untuk pengumpulannya, Bapak akan mengirimkan link Gform. Nah, adik-adik semuanya mengisi pada link Gform. Nah, baik. Mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan. Boleh untuk ketua kelas dipimpin untuk doa. Baik, alhamdulillah ya teman-teman, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai, dan alangkah baiknya sebelum kita pulang ke rumah masing-masing kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, cukup sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.